Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambung kajian kita, di mana pada malam yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana perumpamaan atau tamsil apa-apa yang ada di alam malakut ya. Apa-apa yang ada di alam malakut. Ya. Di mana banyak sekali sesuatu yang berada di alam malakut yang perumpamaannya ada pada kita. Ya. Kemarin disebutkan apa kemarin tuh? Gunung, ya, Tur. Juga disebutkan Al-Wadi. Juga disebutkan An-Nar. Juga disebutkan Al-Jazwah wal Qabas wasyihab. Dan terakhir Khal'un Na'lain, ya. Bal nataraqqa ila hadratir rububiyyati marratan ukhra. Bahkan kita akan terus naik kepada tingkatan rohani, ya. Masuklah kita ila hadratir rububiyah. Ya. Ini istilah hadroh rububiyah, ya. Mungkin sebagian kita asing, ya. Apa sih hadroh rububiyah? Dari katanya hadroh. Hadroh maknanya hadir. Rububiyah maknanya Tuhan, ketuhanan. Berarti hadroh rububiyah, kita hadir di wilayah ketuhanan, ya. Hadir di wilayah ketuhanan. Bahkan kalau bisa kita senantiasa di dalam hadroh rububiyah, berada di dalam wilayahnya Allah, ya. Siapapun orang yang berada di wilayahnya Allah, maka hukum yang berlaku adalah hukum Allah, ya. Bukan berarti orang yang di luar nggak dihukumi Allah, bukan begitu. Tapi orang yang di wilayah hadrah rububiyah dalam kondisi taslim, pasrah dengan kehendak Allah. Sedangkan orang yang di luar hadrah rububiyah, mereka dalam hukum Allah tapi kehendak masing-masing. Beda, ya. Makanya para aulia itu dimanapun tempat mereka selalu hadroh, selalu hadir, ya. Selalu hadir. Mereka senantiasa fi dairatillah, berada di wilayahnya Allah. Sekarang kalau orang berada di wilayahnya Allah aman nggak? Aman. Nah, cuman untuk bisa terus menerus berada dalam wilayah tersebut itu agak sulit, ya. Kalau bahasa kita nih, kita lagi on nih, ya. Pokoknya lagi on itu ya, apaan aja yang terjadi sama kita ya khalas sudah, ya. Bahkan bisa senyum terus kita, dadak plong terus, itu dalam kondisi kita di hadirat Allah, ya. Apapun yang terjadi sama kita udah taslim udah, ya. Kan tapi nggak selamanya orang bisa begitu, kadang ada keselnya. Nah, berarti kalau antum lagi kesel, berarti antum di luar wilayah kekuasaan Allah, ya. Jelas, ya. Itu namanya hadroh rububiyah, ya. Lain lagi hadratun nabi. Nah, nanti lain lagi tuh, ya. Kalau hadratun nabi berarti kita sedang berada di wilayahnya nabi. Yang kemarin kita umpamakan dengan apa tuh? Dengan kita, ya, ngangetin diri kita. Semakin dekat dengan Nabi semakin anget, gitu. Karena Nabi adalah sumber, ya, daripada, ya, api kemarin yang kita bahas, ya, simbolnya, ya. Lain sama orang yang cuman berpikir tentang Nabi, itu beda, ya. Jadi ada orang yang bertafakur tentang Allah, ada orang yang masuk ke dalam hadirat Allah, ya. Bedainnya gimana? Rasa. Rasa. Ya. Nah, jadi kita diajak sama Imam Ghazali, nataraqqa ila hadratir rububiyah marratan ukhra. Kita naik lagi ke hadrah rububiyah sekali lagi. Wa naqulu, dan kita katakan,
Ya. In kana fi tilkal hadrah, jikalau pada hadrah tersebut terdapat syai'un biwasitatihi tantakishu ulumul mufassalah fil jawahiril qabilati laha famithaluhu al qalam. Jikalau ya pada hadrah tersebut, jadi kalau seandainya di hadrah tersebut ada sesuatu yang dengan perantaranya tantakisul ulumul mufassalah, ya, tertulis, ya, terukir, bisa juga ya, lebih tepatnya terukir, ilmu-ilmu yang terperinci fil jawahir qabilatilaha, pada suatu benda atau jawahir yang qabilah bisa menerima ukiran, famisaluhu al-qalam, maka permisalan di alam kita ini adalah pulpen, nun wal qalami wa ma yasturun, tuh ya. Jadi di alam sana, di alam ya, di hadrah ilahiyah, kita katakan hadrah ilahiyah, itu ada sesuatu yang digunakan untuk mencatat atau menulis, mengukir ya kejadian-kejadian. Ya, kenapa pakai bahasanya tantakis? Karena Lauhil Mahfuz tuh beda dengan nggak pakai tinta. Ya. Dia ditulis bukan pakai tinta, makanya lauh apa lauh? Papan, kayu. Ya. Jadi takdir manusia itu ditulis bukan dengan tinta tapi dengan apa? Dengan papan. Makanya diukir. Karena udah diukir, nggak mungkin diapain tuh, dihapus. Ya orang kalau nulis diukir bisa nggak dihapus? Nggak bisa, ganti papan udah. Makanya kudu bener-bener tuh nulis pakai ukiran itu, ya jelas ya. Ustadz bisa nggak dirubah tuh tulisan? Ya Allah doang yang bisa, kita nggak bisa. Ya. Terus bagaimana cara kita ya buat ngerubahnya? Ya doa. Ya. Tapi yang saya pernah diajarin sama guru saya, takdir Allah ya itu nggak bisa dirubah kecuali Allah sendiri. Cuman Allah juga udah maha tahu apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu tidak akan dirubah oleh Allah. Karena memang seperti itulah yang akan berjalan. Ya. Contoh Allah menakdirkan ya Dipa misalnya lulus sekolah. Kenapa kok bisa Allah tuliskan lulus sekolah? Karena Allah tahu Dipa dengan ilmunya. Dipa ini orangnya rajin. Meskipun dia kadang-kadang remedial tapi nggak putus semangat. Makanya ditetapkan sama Allah lulus. Allah lebih tahu. Seandainya Allah merevisi apa yang telah ia tulis dengan ilmunya, berarti ilmunya Allah tidak sempurna. Ya. Berarti ilmunya Allah tidak sempurna. Karena ilmunya Allah sempurna, Allah tahu si Dipa dari A sampai Z. Takdirnya ditulis sama Allah. Atas dasar ilmunya Allah. Ya. Jadi bukannya Dipa ngejalanin itu terpaksa. Aneh begini karena takdir Allah. Bukan, Allah gak mau musakhor kita. Allah gak maksa kita. Ya. Kita ini dikasih pilihan sama Allah. Mukhayyar. Cuman sebagian musakhor. Sebagian dikasih pilihan, sebagian dipaksa sama Allah. Lahir di rahim siapa? Kita nggak bisa milih. Mati kapan? Kita nggak bisa milih. Tapi kalau sholat apa yang enggak, ibadah apa yang enggak, zakat apa yang enggak, sodako apa yang enggak, kita yang milih. Dan Allah sudah tahu apa yang akan dipilih oleh kita. Begitu luar biasa ilmunya Allah. Ya. Jadi apa yang udah Allah tulis dalam catatan takdir ente, itulah ilmunya Allah. Allah tahu tuh. Allah tahu kalau ente lagi suntuk, mungkin lagi galau, lagi apa, larinya ke ibadah apa maksiat, Allah tahu. Ya, gitu. Nggak bisa kita ngeles gitu, ya. Kita mau ngeles takdir udah datang ke tempat maksiat, muter balik nggak jadi, aneh mau ke tempat ibadah. Allah udah tulis itu, ente bakal muter balik, Allah tulis itu. Nggak bisa, emang setan. Setan bisa kita kelabuin kan gitu ya. Kita makan dulu, bismillah. Kita nggak baca bismillah. Udah makan sambal pedas, nah pas minum bismillah. Itu setan bisa kita kelabuin, makanya cara nipu setan adalah dengan sifat
setan dalam diri kita yang Allah titipin sama kita. Ya. Tapi kalau kita mau mengelak dari takdir nggak bisa. Ya, gitu. Jelas ya. Jadi perumpamaannya seperti apa tuh? Pulpen. Jadi di sini ada pulpen, di hadrah rububiyah ada pulpen juga. Ya. Wa in kana fi tilkal jawahir qabilah ma ba'duha sabiqatun ila talaqi wa minha yantakil ila ghairiha wa misaluha al-lauh wal kitab warraqul mansyur. Jikalau pada tilkal jawahir qabilah, ya, pada benda yang bisa diukir padanya, ya. Ma ba'duha sabiqatun ila talaqi, terdapat sesuatu yang dapat ditalaki, tuh. Atau sesuatu yang dapat dibacain, ditulis. Wa minha, dan diantaranya juga dapat dipindah kepada yang lainnya, istilahnya seperti itu. Maka famisaluha allahu, maka itu permisalannya di dunia ini, di alam kita, alam syahadah adalah lauh, papan, wal kitab, tuh catatan buku, warraqul mansyur, yaitu lembaran-lembaran yang terbuka, tuh ya. Ya kayak gini ya. Ini namanya jawahir nih. Ini kalau dalam bahasa ya mantik ada jauhar, ada arot. Pernah kita jelaskan dalam kimia sa'adah dulu ya. Mungkin kalau yang pernah belajar masih ingat, alhamdulillah. Jauhar itu istilah untuk sesuatu benda yang berdiri sendiri, namanya jauhar. Adapun arot adalah benda yang tidak bisa berdiri sendiri, dia nempel kayak sifat. Ya. Maka kitab ini disebut jauhar gitu. Ya. Jauhar. Dia berdiri sendiri, justru sifat lainlah yang nempel sama dia. Arot yang nempel sama dia. Kalau arot itu kayak sifat, contohnya marah, itu arot. Nggak mungkin ada marah kalau nggak ada jauharnya. Orangnya maksudnya gitu. Termasuk warna itu sifat. Karena warna itu menempel pada benda, bukan benda menempel pada warna. Pahami kalimatnya. Nah jadi disebutkan di sini jawahir adalah ya benda. Ya, sesuatu yang berdiri sendiri. Apa contohnya dari kitab, ya, lauh. Disebut lauh papan tadi. Disebut kitab karena ada bukunya, ya, karena ditulis. Kitab maknanya maktub kalau kata ulama tafsir. Apalagi raqul mansyur, raq maknanya lembaran sahifah, ya. Al mansyur maknanya yang terbuka. Al mabsut, ya, ghairul matwi, bukan yang dilipat tuh, ya. Wa in kana fawqan nakish lil ulumi syai'un wa huwa musakhkharun lahu famisaluhul yad. Jikalau ada di atas yang mengukir akan ilmu-ilmu sesuatu, wa huwa musakhkharun lahu, dan dia itu ditundukkan untuk menulis, untuk mengukir, maka perumpamaannya adalah tangan. Ini tangan kita ini musakhkhar, ini tangan yang kita punya musakhkhar. Dia nggak bisa punya kuasa sama sekali. Allah ciptakan nggak bisa ngelawan tangan. Ya, makanya nanti yang berkata siapa? Di hari kiamat berkata tangan kita, berkata kaki kita. Ya, bukan mulut yang berkata. Tangan ameh kaki. Kenapa tangan? Karena tangan ini nggak musakhor. Nggak mukhayyar, dia musakhor. Apa musakhor tadi? Ditundukkan, dipaksa. Allah bilang sama tangan-tangan, ente nggak boleh ngelawan APKT hati ente, APKT yang punya ente. Makanya tangan bisa maksiat gak? Padahal tangan nggak mau sebenarnya. Ya. Seandainya tangan itu nggak dikasih musakhor sama Allah, disuruh milih, dia bakalan ya mungkin putar balik kalau kita mau ke warteg ya. Lagi siang-siang megang gelas, udah megang gelas es teh, dibanting sama tangan. Karena tangan nggak bisa apa? Tangan nggak bisa ngelawan, ya udah dia sesuai dengan kehendak nafsu, kehendak hati, kehendak akalnya gitu. Itu musakhor namanya. Nah itu dalam alam kita itu namanya yad. Tuh, ya. Makanya gitu. Ketika Allah menciptakan makhluk, awal yang mula Allah ciptakan apa? Kolam. Ente jangan gambarkan kolamnya Allah kayak kolamnya kita. Oh berarti panjang ya. Oh berarti
ujungnya ada lancipnya. Ya itu sah-sah saja ya, selama itu makhluk nggak apa-apa yang digambarin begitu. Cuman hakikatnya nggak begitu. Ya. Tapi ada miripnya nggak? Ada. Kalau nggak ada miripnya, ngapain dicontohkan dengan kolam gitu? Ya. Sama nih, mushaf, suhuf, kitab, disama di sono sama di sini, ya mirip-mirip lah. Cuman apakah sama? Ya enggak, beda, pastinya beda gitu. Ya, jelas. Ya kayak kita ke rumah orang kaya dah ya. Mampir ke rumah orang kaya gitu, ada WC-nya gak orang kaya? Ada. Apakah sama dengan WC kita? Loh, ini belum ke alam lain ini. Baru ke rumah orang kaya WC-nya udah beda, nggak pakai tombol dah. Yang kalau kita bangun nyiram sendiri itu, Masya Allah. Kalau kita nyiram kudu diapain? Disiram, mana ada sisanya lagi gitu. Di rumah orang kaya nggak pakai nyiram, dibangun disiramin. Mas, kalau perlu dicebokin tuh. Sekarang canggih kan, tinggal buka, set keluar fulan, ser tuh. Itu nggak perlu ente pegang kotor apa, dubur ente udah bersih. Coba nggak ada yang nisuin aja gitu. Beda nggak kamar mandi kita dengan kamar mandi orang kaya? Ini baru di alam dunia, sama-sama dunia, apalagi nanti di sorga. Ya. Jelas paham ya? Rumahnya orang kaya pakai apa tuh? Marmer. Indah banget. Kalau kita nginjek, wah ini kayak tiduran di mari apa ya? Saking ademnya tuh, padahal ruang tamu itu. Lah itu gimana sorga gitu. Walillahil masalul a'la. Tuh ya. Jelas ya. Jadi ini Imam Ghazali menggambarkan alam malakut ya dengan istilah-istilah yang kita kenal sehari-hari biar gampang nangkapnya. Itu. Coba kalau pakai istilah yang aneh-aneh gitu. Burhut, ini namanya burhut. Apa burhut itu? Apa sih di alam gitu? Nggak tahu burhut apa ya? Lah bingung kita. Ya udah, tangan. Tuh kan tangan siapa juga punya tangan. Pulpen, siapa juga punya pulpen. Jadi ntar ada di sana tuh. Wa in kana li hadhihi hadratil mustamil ala yad wal ya law. Kalau seandainya pada hadrah ini yaitu mencakup atas tangan, atas loh, atas kolam, atas kitab, semua ada di situ dalam tartibun manzumun, dalam susunan yang rapi, famisaluhu surah, maka itu dikatakan surah. Ya. Jadi surah itu gambar. Gambar itu tidak dikatakan gambar kalau tidak ada beberapa unsur. Apa sih gambar unsurnya? Satu, kertas, lembaran. Yang kedua, tulisan. Yang ketiga, apa lagi? Kolam, adanya pulpen, adanya tangan, adanya apa lagi? Adanya buku dan sebagainya itu. Itu namanya baru gambar gitu. Jadi gambar itu adalah kompilasi dari banyak hal. Ya. Kalau saya bikin gini doang misalnya, ini kertas, saya coret, set gitu doang coret. Apakah gambar? Bukan. Jelas ya. Itu istilahnya surah. Nah ini yang ajib nih. Wa in kana yujad lis-surah an insiyah nau'un nisbatin wa tartibin ala hadhil musyakkalah fa ya ala suratir rahman. Maka apabila ya didapatkan pada surah manusia, ingat ya, surah manusia. Nau'un nisbatin ya, semacam sejenis hubungan. Ya. Paham hubungan? Antara tadi hubungan kolam dengan lauh dengan yad, ya, yad dengan apa? Surah, kan ada hubungan tuh. Tangan kalau kita nggak pakai buat gambar kagak jadi. Makanya harus ada apa tuh? Hubungan. Surah itu adalah hubungan antara tangan, kertas, pulpen, ya. Nah. Paham ya? Jadi surah insaniyah ya, itu adalah apa tadi? Ya, kompilasi dari hubungan dan tartib, urutan. Harus urutan, nggak boleh ngacak. Ya. Jadi kalau bikin gambar nggak boleh apa tuh? Ngacak. Ya. Jangan nulis dulu, terus belum ada kertasnya gitu, nulis dulu. Taruhin kertas, nggak bisa. Apa dulu yang kita siapin pertama? Kertas, pulpen, baru tulis gitu. Harus tertib. Ya. Manusia pun begitu juga, diciptakan dengan tertib. Ya. Nah itu dalam kitab itu tuh Daqaiqul Akhbar ya, kapan-kapan dah kalau ada umur kita baca insya Allah ya. Fahiya ala suratir wa tartibin ala hadhil musyakkalah. Ya. Jikalau didapatkan pada surah insiyah, surah manusia, sejenis dari hubungan dan urutan atas musyakalah ini, keserupaan ini, maka ia dikatakan ala suratir rahman. Tuh.
Nah, ini ya agak sedikit rumit ini ya. Ala suratir Rahman itu ya dia itu ya apa namanya seperti gambarannya Ar-Rahman, bukan Allah, Ar-Rahman. Kemarin saya jelaskan ya. Kita boleh saja memanggil seseorang Ar-Rahim. Kita boleh manggil orang Ar-Rahim tanpa Abdur Rahim boleh. Atau enggak misalnya Ar-Rauf tanpa Abdur Rauf. Karena nama-nama Allah itu ada yang dipinjemkan untuk makhluknya. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil mu'minina Raufur Rahim. Berarti Nabi itu Rauf dan Rahim. Ya. Jelas paham? Ya. Ada yang bikin bingung, Allah menciptakan Nabi Adam ala suratir Rahman. Ini yang masalah ini. Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuk dirinya. Ini kalau orang salah nerjemahin dibilang berarti Allah kayak siapa? Kayak kita. Itu ada orang menafsirkan seperti itu. Allah menciptakan Nabi Adam ala suratir Rahman. Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuk gambaran dirinya. Punya pala, kita punya pala, berarti Allah punya pala. Kita punya tangan, berarti Allah punya tangan. Ini salah memahami kata Imam Ghazali. Karena beda farkun baina an yuqala ala suratir Rahman wa baina an yuqala ala suratillahi ta'ala wa taqaddas. Karena beda kalau kita bilang ala suratir Rahman dengan ala suratillah. Ya. Jelas? Karena kalau Allah lain, ya kalau antum menyebut Allah itu beda dengan Ar-Rahman, ya. Kayak contoh dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul. Kenapa kok Allah menyebutkan Ar-Rahman? Kenapa bukan Allah gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya. Apa? 'Allamal Qur'an. Kenapa pakai Ar-Rahman? Karena ada tujuan tersendiri ketika Allah menyebutkan Ar-Rahman. Artinya apa? Kalau ngajarin Quran, kudu berkasih sayang. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Ar-Rahman lah yang ngajarin Quran. Khalaqal insan, 'allamahul. Ini jadi guru kudu punya sifat rahmatu. Isyarahnya ke situ. Sama Ar-Rahman 'alal arsyis tawa. Itu kan yang orang sering ributin. Allah tuh di aras. Itu ayat kagak berbicara tentang itu. Ayat itu nggak berbicara Allah di aras, bukan. Allah pakai kata Ar-Rahman, berarti beda dengan Allah. Walaupun Allah Ar-Rahman, ya huwa. Tapi maknanya beda, tujuannya beda. Ketika Allah berbicara Ar-Rahman ala arsyis tawa, Allah pengen ngasih tahu segala apapun yang di bawah arsy, ya, seluruhnya, ya, itu dalam kekuasaan Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Kalau kita punya bos, raja, yang kekuasaannya itu mencakup Pulau Jawa dan kita di situ aman nggak? Raja kita Ar-Rahman ini, raja kita penyayang, nggak mungkin kita dizolimi gitu. Jadi antum harus pahami bahwa Allah ya alam semesta ini itu dalam wilayahnya Ar-Rahman, bukan Al-Jabbar, bukan Al-Qahar, bukan Al-Muntakim. Pahami kalimatnya itu. Jadi penggunaan diksi Ar-Rahman dalam satu ayat itu atau hadis itu nggak sembarangan. Makanya beda kata Imam Ghazali antara suratir Rahman dengan suratillah. Apa isyarahnya? Allah menciptakan Nabi Adam ala suratir Rahman. Itu sama kayak hadis nanti di hari kiamat tukang azan lehernya panjang, betul ya? Apakah benar lehernya panjang? Itu kan makna kiasan. Itu. Ya. Jelas? Jadi kalau antum pengen mengenal Allah yang Maha Rahman, kun ya Rahman. Ya, jadilah orang yang berkasih sayang. Makanya para aulia ciri khasnya apa? Ya Rahman. Ya. Kalau kata guru sekumpul ya pemurah tidak pemarah. Itu kan Rahman. Ya, pemurah. Karena udah Rahman, sudah yamla, sudah penuh dengan rahmat dalam hatinya. Sampai ditambahkan alif nun, sampai meluas itu rahmatnya buat yang lain. Itu yang Allah pengen, karena aku menciptakan engkau atas wujud Rahman, jadilah orang yang berkasih sayang. Begitu. Ya. Jadi jangan pahamin ya bahwa kita ini sama Allah. Saya pernah dulu ada orang gitu, dibilang gini, manusia itu maketnya Allah atau maket kayak itu. Kalau masjid Istiqlal tuh masjid itu kan ada maketnya itu. Apa maket? Maket ya. Maket ya maket. Tahu maket ya? Miniatur. Gitu. Ya. Manusia itu miniaturnya Allah. Ada yang bilang begitu.
berdasarkan hadis ini. Itu kan bahaya. Ya. Apalagi nanti ada lagi yang hadis yang lain, kata Rasulullah dalam hadis ketika beliau Isra, saya berjumpa dengan Allah dengan wujud seorang lelaki muda. Nah loh, keder tuh. Ya, makanya yang baca hadis tanpa guru itu minum obat kayak minum obat tanpa resep dokter, mabok. Itu. Cobain betadin diminum kan cakep banget tuh. Betadin kan diapain? Dioles, diminum, mentang-mentang obat kan dikias aja, obat diminum tuh. Jadi cakep mukanya merah. Jadi beda antara ala suratir rahman dengan ala suratillah. Jadi beda. Subhanalladzi asra bi abdihi dengan asra bi Muhammadin dengan asra bi rasulihi, itu beda. Kenapa pakai bi abdihi? Pernah saya jelaskan dulu ya. Karena kalau mau isra jadilah hamba. Ya. Jangan jadi diri sendiri, jadi hamba kita, jadi abdihi. Panjang lah tuh penjelasannya. Nah ini ya. Li'anna ar-rahmatal ilahiyyata hiyallati sawwaratil hadrah ilahiyah bihadhihi surah. Karena rahmat Allah, rahmat ketuhanan, dialah yang menggambarkan hadrah ilahiyah dengan perwujudan gambaran ini tuh ya. Summa an'ama ala Adam. Kemudian Allah memberi nikmat kepada Nabi Allah Adam, fa'atahu suratan mukhtasaratan jami'atan li jami' asnafi ma fil alam. Ini dia, Masya Allah. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada Nabi Adam, maka Allah memberikannya surah, satu gambaran mukhtasarah yang merupakan ringkasan, jami'atan yang menghimpun seluruh ya asnaf, bagian-bagian yang ada di alam semesta ini. Masya Allah. Jadi antum nih, kita semua ini itu adalah miniatur alam semesta. Nah, baru kita bisa bilang tuh miniatur alam semesta. Kalau bahasa kerennya mikrokosmos namanya itu. Bukan kompor, bukan. Kosmos kompor lagi. Kayak jigjar lagi. Ya. Alam semesta kecil. Antum bayangin ya, alam semesta gede. Bima Sakti, apalagi itu? Bima Aljabar tuh nggak datang. Gede, tapi diringkas sama Allah yang gede jadi manusia. Nah tuh, ya. Berarti manusia punya matahari, manusia ada bulannya, manusia ada bintangnya itu. Sampai-sampai Allah ketika ingin meletakkan ma'rifatnya, ilmunya Allah di alam semesta, nggak ada yang cukup tempat manapun di alam semesta. Tapi ketika Allah meletakkan di hati manusia, cukup tuh ilmunya Allah. Betapa luasnya itu ya. Ya, karena tadi nih, kita ini adalah miniatur alam semesta ya. Gitu. Imam Ghazali sudah pernah jelaskan di kitab Kimia Usahadah. Silakan tonton kitab tayangan itu ya. Bagaimana manusia dikatakan miniatur alam semesta. Di tubuh kita ada polisinya, ada polisi, Sambo ada. Ada. Sigit ada juga, TNI-nya ada. Orang pinter Habibinya ada, tuh kan? Yang nganggur juga ada tuh, ya, nganggur tuh. Nih di badan kita ada semua profesi, ada kokinya. Mana kokinya? Nih koki yang nggak pernah berhenti kerja. Andi Sep kalah nih kerjanya tuh. Ya, saban apa? Maghrib makan, buka jam 8 makan lagi, buka lagi masih buka 2. Jam 10 ngaji, makan gorengan. Masak lagi nih, masak terus kata dia. Kapan istirahat gua nih? Tuh, ada kokinya. Ya, jadi ada polisinya, ada kokinya, ada pejabatnya ada. Ya, yang tukang yang enggak pernah kerja cuman maunya enak-enakan gitu. Kayak fulan tuh. Jabat itu tinggi tuh ya. Ya enggak mau kerja kan ya, maunya enak-enak doang tuh. Yang kerja saya tangan tuh yang kerja tuh. Jelas. Udah nih miniatur alam semesta gitu. Ya. Hebat gak Allah tuh? Masya Allah. Hatta ka'annahu kullu ma fil alam. Sampai seakan-akan tuh manusia ya, di dalam dirinya ada setiap apa yang ada di alam semesta ini. Masya Allah. Ya. Atau bisa kita katakan huwa nuskhatun minal alam mukhtasarah. Dia adalah satu naskah dari alam yang mukhtasar, yang diringkas. Tuh.
Ya. Jelas. Jadi manusia itu ya versi ringkasnya alam semesta tuh ya. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim tuh. Ya, kalau mau penjelasan lebarnya di kitab Kimia Usa'adah. Wa suratu Adam, dan bentuk gambaran wujud Nabi Adam. A'ni hadhihi surah, yang aku maksud adalah bentuk ini itu maktubun, tertulis bi khatillah, dengan tulisan Allah, dengan khatnya Allah. Tapi fahuwal khatul ilahi, itu khat Allah ilahi, alladzi laisa biraqmi hurufin, yang mana bukan dengan tulisan, bukan dengan huruf, ya gitu. Jangan persepsikan ketika Allah itu menyampaikan Quran itu dengan apa itu? Dengan huruf, munazzah. Ya. Allah tersucikan dari itu semua. Kalau yang pakai huruf mah kita, ya. Gampang gini dah, kita kadang sering paham walaupun nggak dijelasin kan? Ya bener gak? Ya, bener gak? Perlu huruf gak sih? Manusia nggak perlu huruf. Hatta dia nggak kenal huruf, dia dengar orang kode kan gitu. Oh ini kode nih, orang dehem mulu kan begitu itu. Dan sebagainya. Ngeliat orang pucat, misalnya mukanya pucat, belum makan kayak mungkin, langsung bikin makanan. Itu kan nggak pakai huruf, dia nggak pakai huruf. Manusia aja bisa nggak pakai huruf, apalagi Allah. Iz yatanazzahu khattuhu an ayyakuna raqman wa hurufan, karena khatnya Allah itu tersucikan dari segala aspek yang berkaitan dengan raqman, angka dan huruf tuh. Kama yatanazzahu kalamuh, sebagaimana tersucikan kalamnya, an ayyakuna sautan wa hurufan, dari keadaannya sebagai suara atau huruf. Wa qalamuhu an ayyakuna khasyaban wa qasaban, dan penanya Allah tersucikan dari bentuknya sebagai batang kayu atau qasab, ya. Wa yaduhu, begitupun tangannya Allah, an ayyakuna azman walahman, tersucikan daripada bentuk gambaran tulang dan daging. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bukan berarti Allah punya tangan. Munazzah an zalik. Jelas ya. Tuh. Laula hadhir rahmah, kalau bukan karena rahmat inilah ajazal adami an ma'rifati rabbih jalla wa ala, kalau bukan rahmat ini manusia enggak bakal bisa kenal Tuhannya tuh. Idla ya'rifu rabbah illa man arafa nafsah, karena tidaklah mengenal Tuhan kecuali orang yang mengenal dirinya. Nah, jadi kalau kita pengen mengenal Allah, kenali diri kita itu. Ya. Dari mana kita berasal? Ya, min aina, ya. Na'ti, dari mana kita datang? Ternyata falam makana hada min asarir rahmah sara ala suratir rahman la ala suratillah. Ini dia. Ketika ya yang ada ini merupakan efek daripada kasih sayang Allah, maka jadilah ia ala suratir rahman. Tuh, ya. Kan terciptanya kita kan itu kan bentuk kasih sayang Allah. Oke. Terciptanya manusia itu adalah gambaran kasih sayang Allah, maka Allah taruh nih kita makhluk yang disayang di tempat yang berkasih sayang, namanya Rahim. Namanya apa? Rahim. Diterjemahkan dalam bahasa kita namanya Rahim. Apa Rahim sih? Tempat berkasih sayang. Ustadz Nur Rahim tuh belakang tuh, masya Allah senyumnya luar biasa tuh. Cahaya kasih sayang tuh. Rahim. Tuh. Pas keluar namanya Rahman tuh. Lah gede panggilnya Oman. Orang Betawi dah ya gede. Abdullah dulu. Saifullah uwo. Nasrullah uwo. Gitu. Satu nama, beda nama satu sebutan gitu ya. Uwo. Jelas ya? Jadi kita ini merupakan ya asarir rahmah itu. Maka ketika tercipta karena kita min asarir rahmah, berarti kita ala suratir rahman. Gitu. Kalau bahasa kata apa? Buah hati. Ya. Buah apa? Buah hati. Karena menciptakannya dengan hati. Gitu. Ya, berarti kalau yang nggak pakai hati, buah terpaksa. Iya, antum apa namanya punya anak itu kan buah dari Rahman, sifat Rahman Allah. Gitu ya. Kalau nggak ada sifat Rahman yang ada di dalam diri seorang ayah ibu, udah kita udah kelewat,
Udah masuk ke God udah ya Mas Eko tuh. Kagak jadi orang. Lah benar. Kalau bukan karena kasih sayang Allah. Maka dikatakan manusia itu, Nabi Adam itu ya, itu diciptakan ala suratir Rahman begitu. La ala suratillah, bukan atas gambarannya Allah tuh ya. Makanya kita makhluk ya yang kudu berkasih sayang. Fa inna hadratal ilahiyah ghairu hadratir rahmah. Karena hadrah ilahiyah itu bukan hadrah rahmah, beda. Ya. Ada yang nanya, Ustadz saya kan tercipta dari kasih sayang, tapi sampai saat ini saya belum punya orang yang saya sayangi. Cia salah. Mulai dari Rislan. Islam mode on gitu. Jawabannya kan punya Allah, kan punya Nabi. Saya letakkanlah kasih sayang di tempat yang sebenarnya gitu. Justru kita menyayangi istri kita karena Allah gitu. Jangan salah, jangan dibalik ya. Ya. Wa ghairu hadratil mulki, dan juga bukan hadratul mulki, beda lagi. Dan juga bukan hadrah rububiyah itu ya. Nah, jadi hadrah rububiyah itu bisa kita masuki. Apa sih maknanya rob? Apa maknanya rob? Ngatur, yang ngurus. Ini kita kalau mau diurus sama Allah ya, dengan hati yang benar-benar pengen diurus, itu secara nggak langsung kita sudah masuk ke hadiratnya. Ya, ke hadrah apa tuh? Rububiyah. Ya. Paham? Contohnya kita ini kita nggak usah jauh-jauh ya, contohnya kita aja. Ya, gue kawin mah gimana aja, orang punya Allah udah. Ya yang penting cewek gitu kan, yang penting cewek gitu. Ya mau gimana kayak bentuk, yang penting soleha cewek dan sebagainya. Aneh pasrah sama Allah, biar Allah yang ngurus aneh. Nah itu orang ketika ngomong itu dia sedang berada fi hadrah rububiyah. Itu mungkin kita masukin. Ya, gitu. Sama ketika antum misalnya dalam kondisi sakit, antum fi hadratir rahmah. Kan begitu kata Allah dalam hadis qudsi, aneh sakit, kok ente nggak jengukin aneh. Ya. Berarti kalau mau ketemu Allah di mana? Orang yang sakit berarti sedang dapat apa dia? Rahmat. Berarti dia fi hadratir rahmah. Berarti kita juga bisa masuk ke hadrah rahmah. Nggak usah kita pikir wah masuk berarti kayak alam dimensi lain. Enggak. Itu istilah. Ente mau main hadroh, mainin hadroh ente malah. Hadroh dimainin. Kita mau masuk aja susah, itu dimainin sama dia. Hebat garang kita. Hadroh dimainin tuh. Makanya yang bener main rebana, bukan main apa? Hadroh. Ya. Ada hadroh rahmah, ada hadroh muluk tuh, muluk kerajaan. Ya, sama. Nah yang nggak bisa hadroh ilahiyah, itu beda, itu wilayahnya Allah, itu khusus. Ketuhanan. Ya. Itu istilah ya. Semoga antum ingat istilah yang aneh kasih ini. Walidzalika amara bil liyas bi jami'i hadhil hadarat. Ya. Oleh karena itu kita diperintahkan ya untuk meminta perlindungan dengan semua hadrah ini. Nah, itu. Ya. Makanya kalau kita baca Fatihah ila hadratin nabi, ya, ila hadratin nabi, bukan ila nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ila hadrah. Artinya apa? Kalau kita bacakan ila hadratin nabi, maka kita akan masuk ke dalam hadrahnya nabi. Gitu. Faqala ta'ala dzikruh qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Berapa hadrah tuh? 3. Hadrah rububiyah, hadrah mulki, ame hadrah ya ilahiyah. Tuh ya. Jelas ya. Yang paling tinggi apa itu? Ilahiyah. Ya. Gak ada yang masuk kecuali seizin Allah tuh. Jelas ya. Jadi memahami hadratur rububiyah itu ya sebenarnya sangat mudah. Ya, gitu. Kita akan merasakan. Ya, mungkin teman-teman pernah merasakan ya. Ketika COVID kemarin, ya Allah itu benar-benar itu kita berasa. Kita sedang berada di hadrah rububiyah. Kenapa? Ngajar kagak, khutbah kagak, ceramah kagak, kerjanya ngapain? Tidur, makan aja di rumah. Siapa yang ngurus? Allah. Kenapa mau diurus Allah? Karena kita pasrah. Pasrah udah. Karena kitanya pasrah maka diurusin sama Allah, gampang semua urusan. Nah kadang-kadang kita nggak pasrah, ini yang susah pasrahnya ini. Ya. Ada masalah ya. Gitu. Ane pasrah aja sama Allah tapi pala ngutang mau pengen ngutang sama ini, pengen ngutang itu, aduh, berarti belum pasrah itu. Kapan itu bisa pasrah? Kayak Nabi Musa dikejar
Aun. Udah di pinggir laut kagak ada perahu. Itu dah tuh. Mentok udah. Gimana mentok lah nih? Udah nggak ada kuncian gitu bahasanya gitu. Selama masih ada kuncian di pala kita berarti belum pas. Masih ada pegangan, tenang gue punya, nih ada orang ngutang sama gue nih misalnya gitu. Masih ada kuncian, belum sepenuhnya Allah, belum total. Itu yang susah. Yang bisa siapa yang bisa total begitu? Ya orang susah. Orang kaya masih punya aset. Iya. Orang Sunda punya aset gitu. Ijang ya. Iya, orang kaya punya aset, orang Sunda punya aset gitu. Orang kaya punya aset. Ada ini, tenang ada ruko satu jual gitu misal. Masih ada, berarti sulit orang kaya itu betul-betul megang sama Allah. Kecuali emang dia kayanya udah luar biasa. Ya, udah nggak ada alakohnya, udah nggak ada hubungannya sama sekali. Jarang orang begitu. Ya. Dengan dalam kondisi miskin orang bener-bener tuh bergantung sama Allah. Ada orang listriknya mati misalnya di rumahnya gitu. Keluarnya ngerokok gitu. Mau minjem sama orang gak enak, mau minta tolong sama orang gak bisa, yaudah, ya ngobrol aja sama Allah, ya Allah nih, listrik mati nih Allah, udah, nggak ada lagi yang bisa minta tolong, temen udah pada blokir, blacklist, orang utang gak dibayar kan, semua ada blacklist kita, status WA nggak ada yang kelihatan tuh semua, takut kalau seandainya kelihatan sama kita ntar kita pinjem lagi gitu, kan begitu ya, kalau kita upload enak-enak kan duren nih, ada yang komen dah, boleh tuh saat duren gitu, ini status WA temen hilang semua, waduh, berarti udah parah banget ini. Udah putus sudah harapan sama makhluk, ya udah pasti sama Allah gitu. Ya, gitu. Makanya kalau kata Imam Ibnu Athaillah, putus asalah dari makhluk udah. Putus asa udah. Kalau bahasa putus asa gini, jangan dah gitu. Dia lagi gitu udah putus asa gitu. Coba minjem sama dia. Cerita gitu. Itu namanya udah putus asa tuh. Nah, harusnya kita begitu sama semua orang. Maaf ya kadang-kadang kalau ada orangnya sama dia aja, ya kayak boleh juga ada dia tuh, berarti masih ada hubungan sama orang itu. Kan susah banget ya. Kita kalau namanya ada perlu sama orang ya. Kalau kayak tadi putus asa gitu kan hampir-hampir mungkin jarang. Kita pasti ada harapan sama orang. Ayo ke rumah Asmi aja kali. Iya, Asmi orangnya baik dia. Berarti kita masih ada harapan sama Asmi. Itu kata Ibnu Athaillah, jangan putuskan semua harapan sama makhluk. Ini berat luar biasa. Ya gitu. Kalau antum merasa dikecewakan semua makhluk, tenang, ada Allah yang akan memenuhi janjinya itu. Walaula hadzal ma'na, kalau bukan karena makna ini, lakana qauluhu alaihi salam innallaha khalaqa Adam ala suratir rahman ghairu manzumin lafzan. Kalau bukan karena makna ini, maka sabda Rasulullah yang tadi berbunyi innallaha khalaqa Adam ala suratir rahman itu ghairu manzum, tidak sistematis, tidak tersusun secara lafaz. Balkana yang bagi anyakula ala suratihi. Nah, bahkan yang sepatutnya dia itu berkata ala suratihi, tapi kan nggak begitu. Ingat ya, Allah nggak berbicara innallaha khalaqa Adam. Nabi tidak berbicara innallaha khalaqa Adam ala suratihi, nggak pakai hi. Kalau hi ngomong ini mahiyah, inti, ya. Paham? Nabi bilangnya apa? Ala suratir rahman. Jadi fokusnya ke rahmannya ini, gitu. Itu perhatikan betul-betul ya, makanya Al-Quran itu udah detail banget udah. Ya. Kalau Al-Quran bilang Quran, ya, dalam kitab nih dibilang Al-Kitab, zalikal kitab. Itu beda ketika Allah bilang apa? Zalika Al-Quran gitu. Beda. Maknanya beda. Nggak mungkin Allah pakai kata apa? Kitab tapi di kata lain dipakai kata nur misalnya gitu. Itu beda-beda maknanya, ya. Walafdzul warid fi sahih ar-Rahman, dan lafaz yang warid dalam hadis yang sahih itu dengan kata ar-Rahman, ya. Wal ana tamyizu hadratil mulki an hadratil ilahiyah wa rububiyah. Disinilah tampak perbedaan antara hadratul mulk dengan hadrah ilahiyah dan rububiyah. Nah, ini dia nih. Cuman kata Imam Ghazali, ya, tamyiz membedakan hadrah muluk dengan hadrah ilahiyah rububiyah yastad'i syarhan tawilan, menghendaki atau membutuhkan penjelasan yang panjang. Nggak dijelasin sama beliau tuh tentang hadrah mulki, ya. Beliau cuma jelasin apa tadi? Hadrah rububiyah sama ilahiyah. Fasayakfika, ya, minal unmuzaj hadal qadar, maka cukuplah untukmu daripada contoh batasan ini. Fa inna hadza bahrun azim.
Karena ini merupakan laut yang sangat besar, yang sangat dalam, luas. La sahilalahu, yang tiada bertepi. Ya. Wa in wajadta fi nafsika nufuran an hadhil amsal, kalau ente ya dapatkan di diri ente tidak senang dengan permisalan kayak begini, enggak paham, bisa juga enggak senang, fa anis qalbak, maka tenangkanlah dirimu dengan firman Allah taala, anzala minas sama'i ma'an, kami dan diturunkan dari langit apa? Air. Fasalat audiyatun biqadariha, maka mengalirlah itu air ke lembah-lembah seukuran kadar luas lembahnya. Ya, kalau ente pahamin ayat langsung masuk, alhamdulillah. Allah turunkan ilmu, Allah turunkan ma'rifat seukuran luas hati kita. Makanya Rabbish rohli, luaskan hati itu sebenarnya bukan meluaskan ketika ada masalah biar lapang, bukan sebenarnya. Jadi ketika kita diluaskan oleh Allah hati kita, dalam makna itu kadar hati kita menampung sebanyak mana gitu. Makanya hati yang paling luas hatinya Nabi. Ya. Makanya menampung seluruh ma'rifat. Ya. Termasuk hatinya para sahabat, para ulama, para aulia gitu. Hatinya luas-luas gitu. Kalau bahasa kata gini, nih. Ya, masalah kecil buat mereka itu enggak ada, apalagi masalah besar dikecilin. Artinya luas, nggak sumpek. Kalau kita kan sumpek mulu ya. Tuh. Ini sumpek, itu sumpek. Slow aja, santai kayak Mas Eko gitu ya, santai itu. Makanya kalau masalah berat, ada kerjaan berat. Bagaimana biar ringan? Jangan kerjain itu. Itu paling ringan. Bener gak ya? Ada orang gotong-gotong barang berat banget itu. Lo mau ringan? Mau bang? Tinggal barang. Enteng tuh. Makanya ngambil barang kalau bisa atas izin siapa? Allah. Jangan ngambil-ngambil aja. Ini ngambil-ngambil aja barang. Ya. Contoh nih di markas gitu. Ya, misalnya saya bos nih. Ada ketua yayasan mau ngambil barang aja, nggak pakai bilang barangnya mahal. Tak dulu ente ngambil barang berapa tuh? 1 miliar guru. Waduh, aneh nggak punya pegangan nih. Udah deh. Balikin begitu. Jadi berat. Ya. Tapi kalau kita ngambil barang dengan sepersetujuan Allah udah siapin duitnya. Udah lo ambil lah, gampang. Tak kalau kurang-kurang gue yang terusin. Duh, gitu. Jelas ya. Jadi kalau apa-apa izin dulu sama siapa? Allah. Biar nggak berat gitu. Gitu. Ya. Jadi kerjaan yang paling ringan adalah kerjaan yang tidak dikerjakan itu ya. Makanya jangan kerjain dah, ente ngerjain urusan Allah itu semua. Makanya tadi orang yang sudah masuk hadrah rububiyah, udah benar-benar santai, udah firrohah, udah nyantai. Ya. Cumannya ya kita kudu faham juga makom-makomnya ya gitu. Nah, wa annahu kaifa warada fi tafsir annal ma' huwa ma'rifah wal Qur'an wa audiyah al qulub. Nah, dikatakan di sini tafsirnya dalam tafsir, makna air apa sih yang turun dari langit? Air katanya ma'rifah. Quran. Apa maknanya lembah? Lembah maknanya hati. Berarti ma'rifat yang masuk ke dalam hati, ya. Jadi masuk ke dalam lembah maksudnya. Air yang masuk ke lembah tergantung ukuran lembah gitu. Ya, maka perluas kita punya hati gitu ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi qulubana ala dinik. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa khtimna bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.